saya bisa bilang itu KPA-nya ini memang gila sih sebenarnya. Apa sih ini? Ngapain ya? Ngapain gitu kan? Saya bingung juga ngapain, nggak bawa apa-apa, cuma bawa diri sama baju aja gitu kan. Tapi pas terus menerus untuk dibentuknya pos itu kerasa sih sebenarnya gimana kinerjanya, jalannya seperti apa, mengenai tentang organisasi, mengenai tentang pengolahan bantuan, sampai masyarakat sana buat untuk keselamatan sedikit kemarin-kemarin gara-gara mereka mau balik menangis semua kan, sampai masyarakat sana janganlah pulang, dampingi aja desa ini, desa Lombonga. Lanjut Kang Cas. Ya, oke. Gimana itu tadi Amil bercerita tentang itu? Jangan pulang, tetap saja bersama masyarakat Lembonga. Apa yang terjadi di proses pendampingan Kang Cas? Ya itu kan gambaran anak negerinya. Itulah gambarannya gitu. Jadi ini udah mendekati ya sama juga bentuk-bentuk yang di pendampingan yang lain sebenarnya mah. Ya, mau di Labuan, mau di Lombok, mau sama dengan yang di rata-rata semua Aceh, seperti itu. Aceh semuanya, Pandayan semuanya seperti itu. Jadi emang diharapkan gitu. Diharapkan ada bentuknya seperti itu. Jadi bentuk-bentuk yang selama ini ada itu kan emang bentuknya bukan berangkat dari ya apa kita menyebutnya mungkin ya bukan apresiasi lah. Ya, apa bentuknya apa gitu kita nggak tahu. Tapi makanya ya mungkin keluarlah dari lingkaran-lingkaran persepsi tadi, masuk ke ruang yang lebih alami lah, masuk kepada ruang-ruang alami. Bahasanya selalu seperti itu di wilayah pendampingan. Kang Caca jangan pulang, temani kami di... Oh, yang kabur orangnya di Aceh kabur. Kalau nggak kabur nggak? Wah, mau balik, harus kabur. Mancing minta kalian itu hebat, sampai ada perpisahan aku mah salut. Kalau aku mah nggak sanggup, pasti kabur. Kalau diikutin terus diganti ya. Kudu kabur. Jadi selalu kekhawatiran di tingkat pendampingan adalah iya pasti ada skenario kabur gitu. Hiji-hiji balik benar nggak cuma mau abring-abringan rata-rata kabur. Kebetulan aku mah kabur. Lagi Lombok kebetulan kan lagi pulang dari kepotong ke Jakartanya undangannya. Ya. Kalau Labuan apa sih sedang itu teh. Macam-macam. Pendampingan. Dapat inspirasi dari mana? Tiba-tiba pendampingan, kenapa nggak menemani aja sekalian? Ya ini yang ampun ya, bahasa ini kalau balik lagi tadi kita ke dongeng Aceh ya. Jadi anak-anak awal itu udah sampai di Aceh, tanggap darurat ya, udah pada dianggap selesai. Saya pada saat itu baru, dari mana kita bisa belajar gitu tentang menangani kebencanaan. Pada saat itu tuh baru ngebongkar satu dokumen yang dari UNOSA. Jadi dari semua daftar kebutuhan proses recovery. Dari mulai shelter lah, kesehatan, udah bla 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 bla. Ada satu segmen yang disebut dengan asisten. Asisten itu tidak ada. Jadi slotnya ada, yang isinya nggak ada. Di Melabo. Di Aceh saat itu, di Melabong itu salah, Aceh, satu Aceh. Itu makhluk naon asisten, gitu. Ya, asisten itu ya, ternyata adalah mungkin ya pada saat itu yang disebut dengan pendampingan. Jadi mendampingi satu masyarakat atau satu organisasi. Nah, pada saat itu kebetulan ketemu dengan nelayan di Melabuh kan, Bang Risman almarhum pada saat itu, Panglima Laut Melabuh. Dia nyari-nyari gitu, kebetulan nyari saya pada saat itu karena ada obrolan-obrolan gitu kan, dia ingin nyari sekretariat, dia tuh ingin punya sekretariat lagi karena kan udah rata ya. Wilayah dia tuh udah rata duluan, 3 km kan dari garis pantai itu habis. Wilayah nelayan itu wilayah paling beratnya di tsunami. Dia ingin punya sekretariat. Ini Lampung atau?
Di Malabo. Mulai. Oh iya, lagi cerita Malabo. Dia datang, ngobrol. Gimana caranya saya dapetin sekretariat agar nelayan bisa kumpul lagi. Oh, gitu ya. Baru kepikir pada saat itu. Abang udah buat apa? Ini ada proposalnya, teh. Proposalnya teh 2 lembar, nak. Iya, pakai mesin ketik dia, pakai, aduh, khawatir lah, ngeri lah ninggalina gitu. Terus bulan ke-3, bulan ke-4, bulan ke-3 itu salah dari kebencanaan. So, Panglima Laut, sekalian Panglima Laut, orang yang mengalami betul musibah di situ, 3 bulan kemudian baru ngeriling bawa proposal, kebayang tuh. Sedihnya juga apa gitu. Mentara hampir semua potensi dunia ada di situ. Sementara orang yang harusnya dia ada di situ, dia tidak ada di situ. Kebayang nggak? Ya, nelayan itu panghareup. Nah, kalau di tsunami mah paling depan itu teh. Yang wilayah paling duluan hancur dia itu dari kapal, dari semuanya emang dia. Di bawah tanggung jawab dia sendiri nggak tahu apa-apa, kebayang? Apa yang harus dilakukan? Bulan ke-3 masih kekurilingan, nyari proposal. Nah, ya, lalu saya juga baca-baca dokumen gitu kan. Oh, ini asisten meureunnan kita yang ini yang disebut dengan membutuhkan itu. Nah, baru terpersepsi pada saat itu dengan disebut dengan pendampingan. Jadi saya coba bantu proposalnya itu. Dia tuh butuh 25 juta untuk nyewa tempat. Butuh berapa, Abang? Ya, kita butuh 25 juta untuk nyewa tempat untuk sekretariat agar nelayan bisa kumpul. Yang temuannya tempat kumpul aja. Kumpul gitu bisa, kebayang guys, 2 bulan. Aing teh dan dia isi ngobrol genaun gitu kan. Udah Abang pulang aja dulu biar saya revisi dulu proposalnya. Kurang tadi revisi, nak. 25 juta aku tambahin nolnya 1. Jadi 250 juta. Dia kan besoknya langsung lihat proposal hasil revisinya, dia kaget. Waduh, ini gimana, Kang? Ini nggak apa-apa, kalau perlu saya tambahin lagi 1 lagi nolnya. Bukan kaget lagi dia kan. Gimana caranya ngambilnya gimana? Wah, udah panik dia kan gitu. Orang sedunia tuh datang tuh untuk bantu Abang. Abang minta 25 juta. Ngapain nih? Tambahin 01. Nah, gitulah kira-kira. Jadi gimana cara nyarinya? Kan gitu. Ini uang nih, nyari 25 juta aja dia udah panik. Kumacaran dapat 25 juta. Tambahan dia nolnya jadi 50 juta kurang kan? Begitu dia dari mana nanya? Gitu. Itu NGO itu kan gede. Mereka bawa duit banyak. Aku tahu jumlah uang yang mereka bawa tahu. Kebetulan kan data Naya. Jadi dia mah nggak tahu. Dia nggak tahu, aku tahu. Gitu. Udah bawa ke sana. Ada kebetulan Mercy Corps pada saat itu. Mercy Corps sudah NGO gede kan. Aku tahu dia teh. Ya kalau alamnya dia belum ada program yang gue lihat gitu. Jadi dia melakukan kegiatan ya, cash forward, sapu-sapu jalan, bagiin duit gitunya. Aku melihatnya belum ada program. Jadi mereka baru intro gitu. Bawa ke Mercy Corps sana. Kebetulan ada si Wawan di sana, Wawan Mahatala kan. Di sana udah duluan masuk. Wawan dari tanggap darurat, udah izin bilang gitu, Kang, udah mau nyambi juga lah di Mercy Corps ya. Nah, ternyata dari masuk ke sana, udah dimasukin proposalnya udah. 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, Kang udah cair. Wah, hebat kata gue, alhamdulillah. Cair berapa? Setengahnya, Kang. Anjir, hebatnya. Dari 25 juta cair 125 juta, tuh kan? Tuh pesta, ya, hari kita 125 juta saat itu kan. Minta 25 juta langsung gitu kan, gitu. Jadi waduh ya di situ kerasa pisannya sebuah sebuah excite-nya sebuah. Jadi mungkin mereka memandang seperti apa, kita memandang seperti apa, lalu realisasinya apa gitu kan, itu yang menariknya. Nah, dari berarti 100 juta
Saat itu, waduh, itu Bang Rizwannya, itu nelayan ngerarumpu kan, wah rokok-rokok gumbo, wah udahlah, udah nggak ada problemnya saat ini yang begitu menyenangkan lah, ya, membahagiakan situasi pada saat itu. Nah dari sana juga terhubung kan lembaga nelayannya dengan Mercy. Jadi terhubungkan, ya, terhubung sana jadi baru bisa mengusulkan program tadi untuk recovery kapal. Jadi rasanya melabuh duluan untuk recovery kapal. Nah, pada saat tadi proses-proses tadi itu, nah mereka tuh butuh nemenin. Siapa yang akan nemeninnya? Gitu. Ya pendampingan tadi, pendampingan secara organisasi. Itu yang akhirnya mereka saya minta tuh karena ini kan organisasinya kita tuh. Gitu. Jadi mereka membuat surat ke kita minta pendampingan. Nah itu sebut bahasa pendampingan tuh keluarnya di situ. Jadi dengan surat pertama itu yang pertama dari Panglima Laut Melabuh pure itu. Jadi pertama itu yang arsipnya yang kita cari itu di mana arsipnya itu tadi Mapaligi kan sekbornya di Mapaligi gitu. Jadi murni itu yang pertama. Murni dari masyarakat ke kitanya, bukan pendampingan dari versi kita, bukan. Dari masyarakat meminta ke kita. Jadi dari lembaga nelayan Aceh Barat. Lalu dari sana kedengeran oleh yang lain nih. Bahwa ini pendampingan gini-gini. Nah, Nagan Raya minta juga. Nelayan, Panglima Laut Nagan Raya. Tambah dengan yang Semelu, yang Sinabang. Jadi kita mengantongi 3 surat saat itu. Aing srek sarewe, hiji wae geus lieur komo 3. Ya us di Bandung kan anak-anak Kang, lila teuing can balik wae. Tong waka balik, maraneh ngiluan balik di ka dieu. Jadi jangan pulang dulu. Enggak, anak-anak ingin narik kurang justru lang dibalik kumaha barudak bawa balik di ke Aceh. Jadi udah bulan ke-6 balik lagi ke Aceh. Untuk apa? Untuk tadi, karena udah ada permintaan pendampingan secara lembaga. Gitu. Nah itu juga kan berat ya, gitu. Baru gimana caranya, prosesnya, itu kan lembaga nelayannya. Dari 3 itu mungkin 1 yang kita support bener ya, itu yang di Melabuh. Gitu. Kebetulan kan almarhum ya, udah almarhum Bang Rismannya, tapi masih ada beberapa, ada Bang Win, ada yang lain. Masih bisa dikontak kalau mau diceritakan kembali. Nah itu yang bahasa ahli pendampingannya bisa ya, tapi yang real diminta secara legal formalnya ada itu adalah start dari Aceh itu. Itu makanya di mananya dokumentasi nanti gitu tak. Jadi itu yang bahasa teh pendampingan itu kita mulai dari sana. Rasanya mah itu. 3 surat asal namanya. Nah makanya Ubru sama kan hadir lagi banyak lagi tuh, berapa orang hadir lagi kan, Eko lah macam-macam anak-anak balik lagi untuk pendampingan dari sana kan mulai itu dari kertas kosong atau nelayan, gila lah ngeri pisan Aceh. Jadi dari rumah kapal sampai ke semua, dari mulai tengkulaknya, pedagangnya sampai diturunkan dari awal. Jadi dilukis baru, digambar baru, jadi gambar lagi gitu. Dari mulai ikan diambil, dari mulai kapal, dari mulai bahan bakar, bagaimana uang berpindah, bagaimana proses dibangun kembali itu benar-benar. 13 bulan totalnya ya di Aceh. Di Melabuh. 1 tahun, 1 bulan. Tapi lombongannya 15 bulan. Ya. Nah gitu, kalau cerita 3 bulan di Papandayan, berangkat ke Aceh sekitar 6-8 bulanan mungkin ya, 6-7 bulanan. 7 bulan mah urang eta mah. Jumlah totalnya 13 bulan. Oke. Dan Lembonga 15 bulan, Lombok sekitar berapa? 6 bulanan. 6 bulan. Ya kalau pendampingan panjangnya mungkin 1 tahun juga ya. Rata-rata di 1 tahun lah, bayangan. Karena proses yang paling cepat mah 3 bulan karena dipotong tsunami Pangandaran. ya Pangandaran. Gaten dan lain-lain. Padang juga hampir 1 tahun itu. 1 tahun juga ada Kobeng setahun.
Karena emang proses-prosesnya emang agak susahnya kan di proses ngebangun trust. Jadi bagaimana proses pendampingan itu diartikan nggak dalam arti administratifnya, tapi dibangunnya hubungan kan, balik lagi tadi kepercayaan, trustnya, bagaimana larut ya satu dengan yang lain, tidak merasa berbeda. Itu kan yang susah. Nah, gitu. Nah, ngebangun trust building ini kan yang menjadi dasar dari hubungannya anak negeri, trust building. Nah, itu kan berangkat dari proses. Nggak kebayang tanpa proses. Jadi apapun pasti prosesnya akan seperti itu biasanya gitu. Kita lampaui. Untuk itu tidak ada proses yang baku. Nggak ada, karena terkait dengan persoalan tadi, orang per orang, personal ke personal, banyak hal. Maka empirisme. Nggak ada pilihan lagi gitu. Jadi benar-benar harus berangkat dari empiris. Dasarnya sangat jelas tadi. Empirik itu menjadi dasar teman-teman untuk bertahan sekian lama. Ya. 15 bulan lembongan dan segala macam. Empiris dan pragmatis. Ya, empiris dan pragmatis. Kertas kosong. Sehingga akhirnya saya sudah mulai melihat catatan-catatan yang ini pada saat Lombok dan lain-lain dan mulai tertuliskan. Gimana ceritanya itu? Mulai ditulis. Ya, secara metodologi, modeling, proses pendampingan dan lain-lain. Ya harapannya sih emang semuanya berharap tuh tidak perlu ditulisnya gitu. Semuanya awalnya. Ya terus aja berproses gitu. Ya berproses ini kan kadang-kadang susah. Karena ada yang ada tadi jeda ya tadi ada ruang, ada waktu, ada bla 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 gitu. Emang perlu bahasanya kombinasinya. Jadi antara teoritis dan pragmatis. Jadi harus combine lah. Ya teori juga kan bukan berarti keliru, enggaknya gitu. Karena rumusan pengetahuan kan itu. Emang dari dijalanin dulu baru dapetin pengetahuan. Jadi bukan teori diasumsikan, kayak kita akan mau bisa bergerak nanaon. Bukan harus berangkat dulu. Lakukan baru kita dapatkan sesuatu. Dari dapatan itulah kita dapatkan rumusan pengetahuan. Jadi pengetahuan kognitif dalam pengertian teoritis itu berangkat dari empiris gitu. Jadi bukan dari dogma gitu. Itu yang susah gitu. Karena kalau dari teori-teorinya terus kayak puputaran yang teori gitu. Ya jalanin aja dulu. Nah, berapa lama proses itu? Ya menjalankan itu, ya itu juga ya tergantung jeung rezekina masing-masing. Ya jodoh-jodohan oke udah susah tuh. Tergantung dengan rezekinya masing-masing. Maksudnya apa? Gitu. Anda berangkat ke sana belum tentu menemukan. Belum tentu. Karena kan bicara tadi antara membantu dengan yang dibantu, ya ngaplah seperti itu. Mereka harus bertemu. Hanya atau lamun asa mah susah tuh, orang asa kasep kan ada tepangi jeung sangka kasep kan mau apangi. Bahasa Indonesia kan. Ya asa tuh kita merasa membantu, merasa apapun sah-sah saja. Masalahnya orang di sana tuh merasa dibantu atau enggak? Kan gitu. Kan harus ketemu antara asa dengan sangka. Sangka tuh yang sangkaannya harus ketemu. Oke. Kalau enggak kan kita tuh jadi Dasar itulah merubah dari paradigma teman-teman awalnya penyaluran logistik dan lain-lain ke arah pendampingan. Gitu. Ini contoh misalnya kan kalau kita diskusi tentang beda pendapat mah kan sah-sah saja antar kita. Tapi kan nanti kita harus cek dengan faktanya. Kita mau membantu masyarakat misalnya contoh bahasanya gitu. Ini kan harus dinilainya ku ini. Bukan ku antar kita, atau antar kita mah atau yang ngobrol naon atuh. Ya. Pasti salah benar pendapat dan dengar pro kontra. Asumsinya harus ditarik terhadap satu. Yang nerima. Asumsinya harus berangkat dari yang nerima. Kalau enggak kita akan mempersepsi menurut kita. Dan menurut kita itu apakah dia akan sama atau tidak kita susah menyebutnya. Nah ini yang jadi paradigma dalam penanganan bencana ini agak rumitnya. Beda kan gitu. Misalnya gini. Ini cerita mandatori dengan non mandatori. Bantuan nih, contoh bantuan nih. Contoh misalnya Mangkobeng. Saya mau bantu Lombonga dengan membangun rumah. Saya mandatin ke Mangkobeng, Beng tolong bangunin rumah.
Kobeng akan membangun rumah karena mandatnya rumah. Bayang nggak? Saya yang ngasih. Beda kalau Kobeng mengkolek dana publik. Dana publik untuk mereka. Itu harus ditanyakan dulu ke mereka yang menerimanya. Karena bukan mandat. Itu yang menjadi kompleksitas penanganan bencana di kita. Di negeri kita. Dan dia akan terus dibudayakan seperti itu. Jadi kumaha nu ngumpulkeun duit. Lain kumaha nu bakal narima. Bagaimana ya? Ya harusnya kan kumaha nu narima. Itu kan kita ngumpulin orang untuk bantu si anu. Bukan menurut saya, harus menurut orang yang nerima. Tuh. Masa jadi menurut kita tuh kayak itu jadi karang atuh. Butuh ABRB, butuh berece. Ayo we terus anggeus-anggeus. Maksakeun. Yo butuh yo karang we kabeh naon karang teh butuh ting teu ditanyakeun. Yang namanya orang nerima dikasih ya udah. Kan negeri kita mah asal dikasih apa aja ya terima kasih. Apakah hal yang sama juga terjadi di luar negeri atau tidak? Ya itu kan balik lagi ke paradigma tadi, gitu. Balik lagi ke paradigmanya tadi. Ya cara pandang kita itu eksploitatif, exploit atau ya tadi anak negeri tadi ya. Nah, ya. Kita harus merasakan seperti posisi mereka. Kabayang orang mau jadi manehna kan eta dasar nama. Lamun kita teu kabayang jadi maranehna nya moal kabayang pananganan ge kumaha. Ya kita kan membayangkan wah kieu cek saha. Kata siapa? Ini di Aceh ngadongeng yung ngalir ngidul yang ngomongkeun nelayan. Kata yang akan bantu nih ngebangunin rumah, ngebangunin ini, ngebangunan itu. Cek orang nelayan enggak, aku butuh kapal. Da eueuh kapal. Karena dengan kapal itu saya bisa mencari uang. Dengan uang itulah saya bisa bangun rumah, bisa bangun apapun dengan uang yang saya hasilkan. Ini kan enggak. Namun butuh eta lain nu moal dibere. Ini kamu nyet nogan ya mau beres-beres ya kan. Nah, gua mau nyet nogan, anjing mau nyet nogan nih anakan deh. Karena itu bicara paradigma motif. Susah kalau udah bicara motif. Susah toh. Kumaha ngadorong ngomongkeun motif. Bagaimana mendorong? Kumaha ngedetekna, kan nggak tahu nya tanggung jawabnya masing-masing. Maka itu tanggung jawab ka saha. Ya ini emang agak rumitnya gitu karena emang wajar itu ya emang ujian di situ kan ya serba salah kan gitu makanya kita penting untuk merumuskan segmen-segmen penting emang kudu duduknya karena gagi kebencanaannya rumit itu pasti hal-hal yang esensialnya gitu. Ada proses misalnya tanggap darurat kita lakukan apa yang emang harus kita lakukan di tanggap darurat di masa yang lanjutnya kan berhenti itu bisa kumaha kita harus ketemu dengan masyarakat yang akan dibantu harus ngobrol bareng kalau nggak susah ya contoh karena sumber daya kan terbatas alokasi harus sepakatnya intinya harus ketemu lah ya, makanya pembentukan pos mungkin salah satu metode berkumpulnya bermusyawarah ya apalagi dengan apa bencana di mana-mananya. Ya, selagi cara pandang kita mungkin belum bersesuaian ya susah atunya. Ya negeri ini. Ya, contoh misalnya kita menghadapi fakta misalnya fakta pandemi atau apapun kan fakta. Dari fakta kan kita periksa metodologi dan proses. Kita ingin mengubah fakta atau mengubah realitas, ya harus memeriksa proses. Oke. Ini proses belum berubah, tapi fakta yang rubah. Kumaha carana? Dogangan monyet nogan. Nunggu monyet bertelur. Iya kita nggak mau berubah, tapi fakta pengen berubah. Kumaha carana? Oke. Daguan monyet nogan. Pelan-pelan Kang. Kita ke pandemi lah, ini wilayah disaster dan segala macam memang sangat rumit penanganan dan mencari metodologi yang sangat tepat. Belum pun itu selesai, kita menghadapi pandemi. Masih cukup relevankah model pendampingan ini diterapkan dalam konteks penanganan pandemi seperti saat ini? Enggak, model
pendampingan ini kan sebenarnya kalau dibahasakan, pendampingan makan berlaku ke semua sebenarnya, makan pemanduannya, pemanduan. Tidak perlu bencana pun dia harus. Dia harus, itu kan sudah seperti keseharian. Jadi bahasanya nggak dalam bahasa konteks bencananya, kayak pendampingan itu kan pendampingan ke junior di organisasi, itu bentuk-bentuk itu munculnya lahirnya. Jadi bagaimana sebuah nilai ataupun sesuatu yang memang harus diajarkan atau yang harus dilakukan kan juga perguruan lah gitu. Di organisasi kan diajarkan pendampingannya, bagaimana itu kan bahasa yang universal sebenarnya. Itu yang ditulis di siapa itu? Lotse. Ya, datangilah mereka, hiduplah bersama mereka. Itu kan hanya bentuk adaptasinya dari sebuah spirit. Tulisannya credo. Spirit pendampingan masyarakat itu adopsi dari sebuah konsepsi kepemimpinan, kan itu sebenarnya konsepsinya. The best leader dari adopsi term pemimpin yang baik gitu. Datang, hidup bareng, mulailah dari apa yang mereka tahu, yang mereka mampu lakukan, ya kan. Lalu pada tiba waktunya dia udah berdiri, wah ya mau orang, cenah cik budak teh. Ya teu naon, oh masalah emang untuk itu, emang dia datang untuk itu. Jadi pada saat itu terjadi juga ya jadi nggak ada masalah. Gitu. Emang dia datang untuk itu. Jadi jadi lihat adik-adik kan gitu. Karena apa? Balik lagi ke paradigmanya, masa depan itu kan milik mereka. Jadi bekali mereka dengan sesuatu yang memang berharga buat mereka nantinya, kan gitulah gitu. Jadi sebuah universal, sesuatu yang wajar dan memang alami, nah gitu. Karena kita berkiranya orang nealina gitu, karena kita emang tiap hari sudah sesuatu yang tidak alami, jadi melihat yang alami itu seperti exciting. Wah, hebat. Itu emang kuduna gitu. Sesuatu yang seharusnya itu, justru yang kita bingungnya teh kita selama ini mengalami apa? Ya sesuatu yang alami itu kan hal yang wajar. Alami itu kan kewajaran sebenarnya. Tahu bahasa Sunda nantinya? Ilahar. Geus kuduna kitu. Yang seharusnya itu. Tiba-tiba kita menjadi wah gitu. Ente sebenarnya emang seharusnya gitu. Seorang pemimpin itu emang kuduna kitu, ngajarkeun ieu itu ieu. Menemani, membuat dia bisa berdiri dan bangkit, dia menyatakan dirinya sendiri. Nggak ada pemimpin di negeri ini. Apanya? Akan ikat. Ya, jadi kan pada saat adik-adik teh berdiri, wah orang gewenya itu emang dia ingat harus seperti itu. Tiba waktunya dia akan menyadari, oh ya nilai ini harus diturunkan lagi. Kan kesadaran itunya yang pentingnya mah gitu. Tiba kesadarannya kan gini, dia bisa melakukan sesuatu. Ya, dalam bahasa psikologi pembelajarannya kan learn to know, dia tahu dulu, learn to think, thinking, ya diberitahu, berpikir, mulai melakukan sesuatu, learn to do. Dari learn to do nanti learn to be. Anjir, kumaha orang jadi si anunya. Oh, geuning susah, geuning ini, geuning itu kan belajar menjadi. Learn to be jadi learn to live together. Bagaimana belajar sama-sama. Lalu bagaimana learn to transformation, bagaimana itu dialihkan. Nah, itu juga konsep universal. Jadi sesuatu yang aduh, edannya. Orang mau jadi bingung teh konsep universal teh kamararana gitu. Bahasa orang nama universal. Konon katanya sudah ada dari zaman dahulu. Wah, ya, padahal jadi ada reueuh. Ini sesuatu yang bersifat alamiah, sesuatu yang akan begitu, akan anggukan universal. Orang tuh akan mengiyakan tanpa protes. Matahari terbit dari mana? Timur deh, tenggelam di barat. Muhun, nggak ada yang protes kan? Anggukan universal akan mengangguk dengan sendirinya. Muhun harusnya seperti itu. Nah, yang konsep universal ini teh nggak ada ayeuna. Padahal manusia teh kan lahir geus tiba heula. Jadi selama ieu terus we diintervensi oleh sesuatu yang mungkin tidak universal. Mungkin. Nah, mungkin. Itu pula yang terasa sehingga pada setiap penanganan bencana kita terasa gagap dalam melakukan. Ya karena emang aliran energinya, sesuatu yang tidak alamiah itu pasti stagnan. Karena kalau sesuatu yang udah akan alamiah, dia akan mengalir
dengan sendirinya. Karena kan aliran energi ya. Ya, the frozen light, energi. Kalau kita udah stagnan, artinya pasti ada stigma, ada sesuatu yang menghambat sesuatu yang tidak sealamiah. Oke Kang, kita masuk ke ini penanganan pandemi ya di negeri ini. Apa nih yang kira-kira sedang teman-teman pikirkan di Pecinta Alam Bandung Raya terhadap penanganan pandemi saat ini? Ini kan masih bagaimana kita bisa bersikap, berenang bahasa nama, membuat sikapnya dengan sesuatu yang anggaplah bisa dipertanggungjawabkan dari pengetahuan yang kita miliki, dari sesuatu yang kita asumsikan dulunya. Karena gambarna virus juga kan sesuatu ting makhluk ting lain. Ya, artinya sesuatu yang masih abu-abu. Nah, kita definisikan dulu, kita tetapkan dulunya. Lalu kembali tadi ke konteks sebutlah masyarakatnya. Kita bagian daripada masyarakat itu sendiri. Kalau dalam bahasa pendampingan, kita tetapkan regionalnya dulu. Karena ada ruang apresiasi ya di level masyarakat yang mereka bisa berinteraksi. Kita bisa menyebutnya bisa per RT, per RW, per apapun di mana masyarakat berkumpul. Lalu bagaimana mereka bisa mencari jalan keluar. Karena asumsinya kan mereka yang mengalami, mereka yang harus mencari, mereka tuh dalam arti ruang definitif per kelompok masyarakat tadi. Jadi nggak bias ke perluasan apresiasi ABCD, nggak, dibatasi dulu. Karena penting untuk membatasi ruang. Karena kalau tanpa membatasi ruang ya kita bisa kemana-mana, padahal kita tidak di situ.